Oke, teman-teman, kita lanjut untuk materinya. Sekarang kita di Linux Introduction. Sebelumnya kita udah belajar nih mengenai sysadmin, apa sih sebenarnya sysadmin dan tugas-tugasnya. Sekarang kita mulai masuk ke Linux-nya, teman-teman di sini. Sebenarnya apa sih Linux itu? Mungkin kalau teman-teman lihat gambar yang ada di sini ya, ini adalah meme mungkin di grup Facebook ataupun Discord ya, mengenai perdebatan Linux adalah sebuah base OS dan juga Linux bukan sebuah OS, melainkan sebuah kernel. Nah, sebenarnya apa sih Linux itu? Jadi, Linux adalah sebuah kernel yang gratis dan open source. Jadi, Linux itu bukan sebuah OS ya teman-teman, melainkan sebuah kernel dan gratis open source. Kernel itu apa? Jadi, kalau misalnya kita gambarkan di sini, itu ketika ada PC ataupun server, itu kan ada yang namanya software ya di sini. Software. Dimana untuk software sendiri seperti Chrome, WhatsApp, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah hardware. Ada CPU, ada RAM, ada ROM, dan lain-lainnya. Nah, kedua environment ini adalah kedua environment yang berbeda, di mana software merupakan sebuah perangkat lunak dan juga hardware merupakan perangkat keras. Nah, kedua ini itu nggak bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, semisal nih, ketika kita menggunakan Chrome, itu kan kita memerlukan yang namanya CPU-nya sama RAM-nya. Nah, gimana mereka berkomunikasi? Nah, di sini di tengah-tengahnya ini untuk berkomunikasi ada yang namanya kernel, teman-teman. Jadi, nanti ketika menggunakan Chrome dan Chrome-nya membutuhkan resource, entah itu nanti CPU, RAM ataupun yang lainnya, dia akan menghubungi ke kernel terlebih dahulu. Nanti dari kernel dia akan menghubungi ke hardware, apakah ada resource-nya, CPU-nya ada enggak, RAM-nya juga ada enggak. Nah, nanti ketika dari hardware-nya, oh ternyata ada nih resource-nya nih, bisa diambil. Nanti dari hardware-nya dia akan memberikan resource-nya melewati kernel dulu. Nah, nanti dari kernel baru dia ke si software-nya. Jadi kernel ini jadi penghubung antara software dan hardware untuk berkomunikasi. Kalau semisal kernelnya nggak ada di dalam sebuah operating system, maka nggak akan bisa dipakai server kita. Karena nggak ada yang bisa jadi penghubung komunikasi antara software dan juga hardware-nya. Nah, lalu sebenarnya apa sih OS-nya itu? Nah, nanti kita akan bahas OS-nya. Jadi di Linux itu ada yang namanya distro atau distribusi Linux. Nah, distro ini yang biasa kita sebut adalah OS. Cuman tunggu sebentar, itu nanti ada material sendiri. Nah, Linux ini juga dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, teman-teman. Jadi udah lama banget sampai sekarang. Lalu benefitnya apa ketika kita belajar Linux ya? Keuntungannya ketika menggunakan operating system Linux. Yang pertama adalah gratis dan open source. Ini yang salah satu dasarnya juga sih kenapa Linux itu sangat populer sekali. Karena memang dia gratis dan juga open source. Jadi kita ketika menggunakan Linux itu nggak perlu membayar lisensi lagi. Entah ketika kita sedang menginstal ataupun nanti aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Linux itu gratis. Dan juga untuk Linuxnya sendiri open source. Semisal nih teman-teman punya keahlian di bidang programming, nanti teman-teman bisa tuh kembangkan atau menjadi salah satu kontributor di Linuxnya sendiri, di komunitas Linuxnya. Itu bisa. Lalu yang kedua adalah stabil dan handal. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi ketika teman-teman mengupdate entah itu sistemnya ataupun dari kernelnya, itu kita nggak perlu ribut. Bisa langsung dipakai. Jadi nanti ketika kita habis update ataupun upgrade, itu bisa langsung dipakai untuk Linux-nya ataupun dari server kita. Nggak perlu kita ribut lagi di situ. Karena memang ya stabil dan juga handal di sini. Lalu selanjutnya adalah fleksibel. Maksudnya bagaimana fleksibel ini? Jadi teman-teman di Linux itu banyak sekali yang mengembangkan. Makanya dia juga banyak sekali untuk OS-OS-nya. Semisal teman-teman suka di bidang game, di Linux itu ada OS sendiri yang dia berfokus ke game. Ataupun teman-teman fokus di bidang desain nih,
ada nanti untuk OS-nya sendiri di situ. Dia bakal ada tools-tools ataupun fitur yang dia fokusnya itu di desain. Nah, makanya itu fleksibel. Jadi teman-teman itu bisa milih OS-nya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman di situ. Lalu yang keempat, performa efisien. Ketika kita menggunakan Linux, itu requirement-nya itu nggak banyak. Mungkin teman-teman punya laptop keluaran tahun lama, entah itu nanti 2010 ataupun yang ke bawahnya, yang RAM-nya itu mungkin masih di 1 GB, CPU-nya juga masih kecil, ataupun dari prosesornya. Nah, pakai Linux itu sangat bisa teman-teman. Di Linux itu untuk requirement-nya kalau nggak salah dia paling minimal itu ada di setengah giga atau 512 mega. Nah, itu sangat kecil sekali karena untuk sekarang aja biasanya laptop di 4 giga minimalnya. Jadi kalau misalnya punya laptop yang tahun lama bisa diinstal Linux. Karena memang sangat ringan sekali Linux ini. Lalu yang selanjutnya adalah dukungan komunitas yang luas. Kenapa sampai luas sekali komunitasnya? Bahkan komunitas Linux ini bisa dibilang salah satu yang paling besar atau yang paling populer sekali sekarang. Karena memang yang pertama tadi dia itu gratis dan juga open source. Makanya banyak komunitas ataupun orang-orang yang berlomba-lomba menjadi kontributornya ataupun membuat OS-OS dari Linux. Ya, itu kan salah satu jadi portofolio juga ya di situ kan. Makanya sangat banyak sekali. Lalu selanjutnya adalah distro Linux. Nah, yang sempat tadi saya bahas yang pertama bahwa di Linux ada juga OS-nya yang biasa disebut adalah distro atau distribusi Linux. Merupakan sebuah OS yang dibuat menggunakan kernel Linux yang menjadi inti dari operasi sistemnya. Nah, distro Linux ini bisa di-customize dan juga dikemas dalam berbagai perangkat lunak ataupun perangkat keras hardware. Mungkin kalau teman-teman belajar seperti IoT deh, nah itu di Arduino-nya itu menggunakan Linux. Ataupun teman-teman menggunakan Mikrotik ataupun Cisco. Nah itu base-nya menggunakan Linux teman-teman di situ. Jadi memang dia itu sangat luas sekali dan juga bisa di-customize dimanapun di situ. Dan kalau misal kita cek di sini untuk distro Linux, coba kita cek ya. Nah, bisa teman-teman lihat di awalannya aja ini sudah sangat kecil sekali. Kenapa? Karena memang sangat banyak. Kalau kita zoom, nah ini dari tahun 1992. Sekarang sudah tahun berapa nih? 2025 kan? Ini banyak sekali pengembangan dari Linux, dari OS-nya. Yang pertama ini ada Slackware, dia ada turunan-turunannya. Lalu di bawahnya lagi kalau kita scroll di situ juga ada Debian. Kalau kita cari di sini juga harusnya ada deh Ubuntu deh. Mana ya Ubuntu nih? Kita cek nih. Nah, ada nih Ubuntu. Di bawahnya Ubuntu juga ada lagi di situ turunannya, Ubuntu Torch, Ubuntu Clean. Nah, Ubuntu ini masih satu keluarga dengan Debian karena dia masih base-nya Debian. Jadi di Linux itu ada turunan-turunannya. Kayak Debian ini dia ada punya turunan Ubuntu. Ubuntu juga punya turunan lagi kayak Thorin OS ataupun yang sedang saya gunakan ini di laptop saya menggunakan Linux Mint. Dia turunan dari Ubuntu yang merupakan juga turunan dari Debian. Kalau misalnya kita scroll lagi di sini juga ada Red Hat. Jadi Red Hat ini punya base sendiri, dia dikembangkan oleh perusahaan Red Hat ya. Dia juga ada turunannya sendiri di situ. Ada RHEL, ada Fedora Core, ada Puyas, ada CentOS. Banyak sekali di situ kalau teman-teman explore mengenai OS-OS yang ada di Linux. Nah, mungkin dari sini juga ya, kenapa orang-orang itu lebih menyebutnya Linux adalah OS gitu kalau ditanya sama orang-orang. Karena memang banyak sekali dan juga gak semua orang tahu gitu untuk OS-OS dari Linux-nya. Jadi ya simpelnya kita bilang aja Linux gitu kan. Gitu. Nah, itu untuk introduction dari Linux teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai basic settingnya. Stay tune terus videonya dan see you next video.